warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita masih dalam kitab Mirathun Nabi fi Thawabi al-Amal as-Salih. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal pahala amal-amal saleh. Dan telah berlalu pembahasan kita perihal tentang zikir, fadilah zikir secara umum dari Al-Quran atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari zikir itu sendiri. Kemudian pada malam hari ini kita masuk dalam satu bab thawabu khalaqi dzikri wal ijtima'i alaih. Pahala halaqah dzikir dan berkumpul di halaqah tersebut. Baik. Yang perlu dipahami dulu tentang halaqah dzikir supaya nanti kita tidak memahami hadis-hadis yang akan kita baca sebagaimana yang dipahami orang-orang yang membolehkan yang namanya zikir jama'i. Jadi halaqah zikir berbeda dengan yang namanya zikir jama'i. Berbeda dengan namanya zikir jama'i. Nah, dari definisi yang telah lalu kita telah sebutkan bahwa yang namanya zikir itu beragam. Entah dia kembali kepada makna mengingat atau menyebut nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukumnya dan seterusnya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala atau termasuk dalam syariat-syariatnya. Itu juga masuk dalam makna zikir. Nah, sehingga kalau dikatakan khalaqat dzikr artinya tempat di mana manusia itu berkumpul dan di dalamnya ada amaliyah zikir. Nah, amaliyah zikir apa yang diinginkan dengan amaliyah zikir? Apakah dia seorang itu duduk berkumpul lalu mereka berzikir atau ada amalan yang lain yang dimaksudkan dengan zikir? Nah, namun kata para ulama mutaqaddimun bahkan diriwayatkan sebagian dari Anas bin Malik bahwasanya yang namanya khalaqah dzikir itu adalah majlis, adalah majlis dan disebutkan juga dari sebagian Imam Tabi'i seperti Atha bin Abi Rabah bahwasanya beliau berkata khalaqah dzikir itu adalah diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah bahwasanya kata beliau majlis dzikir ia majalisul halal wal haram ay majalisul ilm rawah Abu Nuaim fil Hilyah. Atha bin Abi Rabah muftinya Mekah di zaman beliau rahimahullah kata beliau majlis dzikir itu adalah majlis halal dan haram. Maksudnya adalah majlisul ilm, majlis ilmu. Itulah maksudnya majlis zikir. Ya, bukan orang berkumpul lalu berzikir bersama-sama. Kemudian datang juga dari riwayat sebagian dikatakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau membawa tafsir dikatakan dari Anas bin Malik bahwasanya beliau radhiyallahu anhu berkata li an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah subhanahu min wuduwatin ila tulu'i syams ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, andai kata aku duduk bersama satu kaum yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu petang sampai terbitnya matahari, dari waktu subuh sampai terbitnya matahari, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Itu lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Wa qala, kemudian Anas bin Malik berkata, wa hum yatakhallaquna al-hilaq. Sementara mereka membentuk lingkaran, membentuk halaqah. Wa yata'allamuna al-Qur'an wal fiqh. Dan mereka saling mengajarkan Al-Qur'an dan juga mempelajari fikih. Nah, dan juga mempelajari fikih.
Dan dari sini dipahami bahwasanya maksud halaqah zikir itu, majelis zikir yang diinginkan adalah ya mempelajari Al-Quran, mempelajari fikih. Yang mempelajari Al-Quran atau mempelajari fikih. Kemudian diriwayatkan juga dari sahabat Umar bin Khattab. Baik, dari sahabat Umar bin Khattab, ini jawaban tentang orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalimat zikir pada hadis-hadis yang disebutkan nanti ini maksudnya adalah zikir jamaah. Artinya mereka berkumpul membaca subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Nah, diriwayatkan dalam satu riwayat bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada salah seorang pegawai beliau di masa beliau menjadi khalifah. Ada salah seorang pegawai beliau menulis surat kepada Umar bin Khattab bahwasanya di tempat ini min hahuna, kata beliau, dari tempat ini ada satu kaum yang mereka berkumpul di masjid mendoakan kaum muslimin dan mendoakan pemimpin mereka. Kalimatnya apa? Berkumpul di masjid khusus untuk mendoakan kaum muslimin dan para pemimpinnya, para umara'nya. Maka kata Umar bin Khattab, akbil, ya, datang kamu. Akbil wabihim ma'ak, dan mereka bersamamu, bawa mereka bersamamu. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada penjaga pintu, ya, aid sautan, ya, siapkan untuk saya cambuk, ambilkan saya untuk cambuk. Maka seketika rombongan itu datang, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu langsung mendatangi pimpinannya dan mencambuknya. Nah, kata pimpinannya, ya Amirul Mukminin, bukan kami kaum yang dimaksud. Ya, karena kami yang melapor, bukan kami kaum yang berzikir tersebut, karena kami yang melapor. Menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya zikir, majelis zikir yang dimaksudkan bukanlah majelis zikir di mana kita berkumpul, kemudian ada yang bertasbih, bertahmid, kemudian yang lain mengikuti. Ya, seperti yang masyhur diamalkan oleh salah seorang dai yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yarhamu. Nah, begitu juga yang paling masyhur dari kisah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana disampaikan kepada beliau dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Musa al-Asy'ari, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, saya melihat di masjid suatu kaum yang mereka berkelompok. Di antara mereka ada satu orang yang berdiri dan mengatakan, halilu mi'ah, bertahlil kalian sebanyak 100 kali. Maka yang lain pun bertahlil sebanyak 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kabbiru mi'ah, bertakbir kalian sebanyak 100 kali. Maka yang lain pun mulai bertakbir. Dan dikisahkan bahwasanya di majelis mereka itu sebagiannya membawa batu kerikil sebagai alat bantu untuk menghitung. Dan batu kerikil ini, adanya batu kerikil ini digunakan oleh sebagian para ulama sebagai dalil mengharamkan pemakaian tasbih. Kenapa? Penggunaan tasbih itu sama dengan bentuk penyerupaan orang-orang tersebut menggunakan batu kerikil untuk menghitung. Walaupun sebagian para ulama belakangan tidak terlalu mempermasalahkan masalah tersebut karena sifatnya hanya untuk membantu, bukan karena ada fadilahnya. Ya, kalau sampai pada tingkatan meyakini bahwasanya tasbih itu ada fadilahnya, itulah yang diingkari oleh para ulama. Karena menetapkan sesuatu ada fadilahnya itu butuh dalil. Itu butuh dalil. Dan selama hanya sebatas alat untuk menghitung, maka hal tersebut tidak mengapa. Nah, kemudian di majelis tersebut didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada mereka, ya bahwasanya nabi kalian, bejana nabi kalian itu belum pecah, pakaiannya belum lagi usang. Maksudnya apa? Nabi SAW itu belum lama wafat, karena bejana beliau SAW belum pecah, pakaian Nabi SAW belum lagi usang. Saya menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu baru aja diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata beliau, dan mereka pun beralasan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu ilal. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan apa-apa dari majelis kami ini, kami zikir berjamaah ini, kecuali kebaikan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
Ya, wa kam min muridin lil khairi lam yusib. Ada berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak sampai. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa namanya sebatas niat baik pada perkara ibadah yang telah ada tuntunannya itu tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat karena dia menyelisihi syariat. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa namanya yang diinginkan dengan majelis zikir itu bukanlah majelis di mana seorang itu duduk berzikir berjamaah. Tetapi majelis zikir itu adalah majelis di mana di dalamnya ada bacaan Al-Quran atau manusia mempelajari fikih atau membahas masalah halal dan haram. Terus secara ringkas kita katakan majelis zikir adalah khalaqah ilmi. Ini kita akan sebutkan sebagian dalil-dalilnya insyaallah. Nah, kemudian kita masuk dalam hadis yang pertama. Sawabu khalaqah dzikir wal ijtima'i alaihi, pahala khalaqah dzikir dan berkumpul di majelis tersebut. Daripada yang kita ingin sebutkan kemarin berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempat kita singgung di antara fadilah dzikir secara umum di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Kalau dia mengingatku, berzikir, menyebutku di satu kelompok manusia, maka aku akan menyebut-nyebut mereka, menyanjung mereka di kelompok yang lebih baik daripada mereka. Maksudnya di hadapan para malaikat. Nah, ini maksudnya ini kembali kepada dua hal. Pertama, majelis ilmu itu sendiri. Yang kedua adalah kondisi di mana dia berzikir di tengah orang banyak dan dalam keadaan orang yang lain tidak berzikir. Dalam keadaan orang lain tidak berzikir. Seperti yang dikerjakan oleh sebagian para sahabat seperti Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Keduanya diriwayatkan sengaja masuk ke pasar membaca zikir masuk pasar. Kemudian setelah membaca zikir masuk pasar, beliau keluar. Keduanya keluar. Tujuannya apa? Salah satu ilahnya dikatakan bahwasanya mereka mengerjakan hal tersebut mencari pahala. Dari afdhaliyahnya zikir di tengah manusia itu banyak yang lalai karena di pasar. Sehingga makna mengingat Allah Subhanahu wa taala di keramaian, maksudnya entah di keramaian di majelis zikir itu sendiri, maksudnya khalaqah ilmu, atau di tempat di mana ada banyak orang berkumpul dan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala bersendirian, menyebut kalimat zikir di tempat tersebut. Nah, baik, hadis yang pertama an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala khalaqatin min ashabihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke salah satu khalaqah dari khalaqah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma ajlasakum, apa yang menyebabkan kalian berkumpul, bermajlis? Qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu. Kata para sahabat, kami duduk berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Ala ma hadana lil Islam. Atas apa yang Allah Subhanahu wa taala hidayahkan kepada kami dari Islam. Wa manna bihi alaina. Dan Allah karuniakan kepada kami agama Islam tersebut. Qala Allahu ajlasakum illa dzak. Apakah Nabi SAW bertanya, apakah hanya memang karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kalian duduk, tidak ada yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala? Qalu wallahi ma ajlasna illa dzak. Demi Allah, mereka menjawab, demi Allah kami tidaklah bermajlis kecuali hanya untuk yang demikian. Maksudnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Qala ama inni lam astakhlifukum tuhmatan lakum. Ya, adapun saya sebenarnya saya tidak mendatangi kalian karena menuduh kalian berbuat sesuatu yang menyimpang. Walakinnahu atani Jibril, akan tetapi
Jibril itu mendatangiku. Fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika, dan mengabarkanku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Maksudnya membanggakan, pertama membanggakan dari sisi amalannya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihatlah kepada hamba-hambaku yang mereka duduk dalam halaqah zikir, duduk dalam majelis ilmu, yang mengingatku, memujiku, dan menyebut-nyebut namaku. Yang kedua, kata para ulama, dibanggakan orangnya. Dibanggakan orangnya. Sehingga disebutlah dia, lihatlah hambaku si fulan, anaknya si fulan. Ini makna yang terkandung dalam kalimat yubahi bihimul malaik. Yang Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Baik, kembali kepada makna zikir yang kita sebutkan di awal. Makna zikir yang diinginkan adalah bermajelis. Maka kalimat bermajelis dalam hadis ini, jalasna nadhkurullah, kami duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara maksud mengingat Allah di sini, entah mereka menyebut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah nikmat, atau berusaha menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala di kalangan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Mungkin di antara amalnya para sahabat, mereka berkumpul saling menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri mereka. Baik, selanjutnya hadis yang kedua. Baik, hadis yang pertama, ya jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang yang hadir di majelis itu di hadapan para malaikat. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dan Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya annahuma syahada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya keduanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la yaq'adu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa khaffathumul malaikah. Tidaklah satu kaum itu mereka duduk, mereka menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah azza wa jalla, kecuali malaikat akan menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan meliputi mereka dengan rahmatnya. Wa nazalat alaihim as-sakinah, dan diturunkan kepada mereka as-sakinah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang ada bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam riwayat lain hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul dari rumah Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, yang mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala dan saling mengajarkan di antara mereka. Baik. Hadis ini yang pertama, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Penyebutan baitin min buyutillah menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya halaqah zikir itu, majelis itu afdalnya di baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah-rumah Allah kalau diitlaqkan, diinginkan dengannya adalah masjid. Masjid. Karena itu sebagian para ulama, dan dari sejak dulu sampai di masa sekarang, lebih banyak yang mendahulukan mengajarkan muridnya itu di masjid ketimbang mereka masuk ke dalam kelas. Nama? Karena memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kalau di kondisi sekarang juga sebagian kelas bahkan butuh pengeras suara. Kalau dikumpulkan di dalam satu masjid, maka pasti masjid menjadi tempat yang sangat berisik. Ya, menjadi tempat yang sangat berisik. Tetapi kalau mungkin 1-2 majelis, mungkin tidak ada masalah. Tetapi kalau semuanya gabung dalam satu masjid di waktu yang bersamaan, pasti akan menyebabkan masjid itu berisik. Ya. Ini ada pengalaman dulu di pondok, ada salah seorang ikhwan, ya istilahnya santri senior. Ustadz itu mengajar di depan,
pakai mikrofon, dia mengajar di belakang tidak pakai mikrofon karena memang asalnya suaranya keras, suaranya itu lebih kedengaran di majelisnya ustadz ketimbang di majelisnya daripada ustadz itu sendiri yang pakai mikrofon. Ya, ya daripada ustadz itu sendiri yang pakai mikrofon. Ya, ada orang yang tipikalnya seperti itu, suaranya keras tapi orangnya kecil, kurus. Jadi suaranya masya Allah. Nah, ini yang pertama. Faedah yang pertama bahwasanya afdaliyah yang namanya majelis ilmu itu adalah di masjid. Kalau ada halangan, ya maka di mana saja itu boleh. Di mana saja itu boleh. Baik. Kemudian selanjutnya, yatluna kitab Allah. Mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang bolehnya kita membaca Al-Qur'an dalam sebuah majelis. Dan juga dalil yang digunakan oleh para ulama kalau misalnya dalam sebuah pertemuan mereka membaca Al-Quran, mendahului dengan membaca Al-Quran, ini dalil yang dipakai. Nah sehingga kalau misalnya ada sebuah pertemuan, misalnya ada sebuah rapat yang rapat tersebut didahului dengan firman Allah Subhanahu wa taala, pembacaan kalam ilahi misalnya, hal tersebut tidaklah mengapa. Ya, tidak sampai dikatakan oh bid'ah. Nabi SAW tidak mengatakan tidak. Jadi berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkait membaca Al-Quran di dalam sebuah majelis, yang disepakati oleh para ulama, membacanya adalah membaca satu orang membaca dan yang lain mendengar. Satu orang membaca yang lain mendengar, bukan membaca dalam satu suara. Artinya membaca bersamaan semua. Ya. Satu membaca, yang lain mendengar, atau bentuk yang lain tujuannya bentuknya sama sebenarnya. Satu membaca, yang lain mendengar karena tujuannya untuk mengoreksi atau mentasmih hafalannya. Misalnya di tengah majelis. Tujuannya disepakati satu orang membaca, yang lain mendengar. Bentuk lainnya, nah termasuk diantaranya satu membaca, satu orang yang lain mendengar. Masuk diantaranya adalah bacaan tersebut digilir. Imam Nawawi pun mengatakan tidak dengan membaca bergiliran. Membaca bergiliran. Begitu juga Imam Syirbi, ini salah satu ulama Syafi'iyah, mengatakan tidak mengapa dibaca bergiliran. Artinya ada yang membaca satu dua ayat, setelah itu pindah ke temannya yang sebelahnya membaca satu dua ayat, demikian seterusnya. Tentang bagaimana membaca Al-Quran di dalam majelis. Bahkan di sebagian riwayat dikatakan Umar bin Khattab berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, karena beliau dikatakan orang yang bagus bacaannya, kata beliau Umar bin Khattab, ya dzakirna bi rabbina, ingatkan kami ya, dengan Rabb kami, maksudnya bacakanlah Al-Quran kepada kami. Nah sehingga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pun membaca Al-Quran di tengah Umar dan sahabat yang lainnya itu hadir duduk mendengar. Baik. Wa yatadarasunahu bainahum. Saling mempelajari Al-Quran tersebut di dalamnya. Masuk di antaranya mempelajari membacanya, mempelajari fikihnya, tafsirnya dan hal-hal yang terkait dengan mempelajari Al-Quran itu sendiri. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa haffathumul malaika. Para malaikat menaungi mereka. Menaungi mereka, kata para ulama, kembali kepada dua. Kembali kepada dua makna. Maksudnya menaungi dengan sayapnya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua menaungi dengan sayapnya sebagai bentuk tawaduknya malaikat kepada amalan para penuntut ilmu tersebut. Sebagai tawaduknya mereka kepada para penuntut ilmu tersebut. Ya, seperti orang-orang yang punya derajat yang tinggi, ya, melihat misalnya anak kecil tiba-tiba dia turun dari tunggangannya menghampiri lalu menciumnya misalnya, ya, sebagai bentuk tawadu merendah diri kepada para penuntut ilmu. Kemudian selanjutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih dalam hadis yang sama, bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan para malaikat itu mereka khusus, kerjaannya khusus yang mencari khalaqat dzikr. Sampai kalau sebagian yang mendapati satu majelis, maka yang lainnya, maka mereka saling memanggil, ta'alau, ya datanglah kalian kemari, kami dapat satu majelis.
Maka akhirnya mereka saling tumpuk menumpuk sampai ke langit dunia. Ya, sampai ke langit dunia. Nah, dan sebagian lagi amalannya itu ada yang membawa kabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun bertanya, ya, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka inginkan. Nah, maka para malaikat menjawab, singkat cerita, di akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ushidukum qad ghafartu lakum. Ghafartu lahum. Saya persaksikan kalian wahai para malaikat, sesungguhnya saya telah mengampuni mereka yang ada dalam majelis tersebut. Maka para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, inna fihim man laysa minhum. Ya Allah, di antara mereka ada yang bukan dari kalangan mereka. Telah kita singgung dalam beberapa pertemuan yang lalu. Maksudnya bukan dari kalangan orang yang datang ke majelis untuk belajar, tapi tujuannya lain. Mungkin dia tunggu majikannya atau tunggu kawannya atau hajat yang lainnya. Ya. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, humul julasa la yashki bihim jalisa. Mereka itulah orang yang kalau duduk bermajelis, orang-orang yang duduk bersama mereka itu tidak akan celaka. Artinya kata mereka mendapatkan fadilah, orang yang datang duduk bergabung dengan mereka pun akan mendapatkan fadilah yang sama walau niatnya berbeda. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan meliputi mereka dengan rahmatnya. Kemudian yang ketiga, wa nazalat alaihim as-sakinah. Turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Dan maknanya zikir dalam ayat itu kita sebutkan, entah kembali kepada makna majelis zikir, masuk di antaranya dia membaca Al-Quran, masuk di antaranya, atau dia membaca kalimat zikir, subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, Allahu akbar. Itu semua masuk dalam makna zikir dalam ayat tersebut. Nah, secara khusus Nabi SAW sebutkan orang yang hadir di majelis zikir itu nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Dan bahkan sebagian orang itu ketenangan itu, ya, kalimatnya ketenangan, ya, as-sakinah pakai alif lam, ini al-istighraqiyah mencakup seluruh macam bentuk ketenangan yang mungkin seorang dapati ketika dia hadir di dalam majelis. Jadi kadang kita punya permasalahan beban di luar. Di antara hadirin ada yang punya pertanyaan, ternyata pertanyaan itu sama dengan permasalahan yang kita alami, dan akhirnya kita mendapatkan jawaban tanpa niat untuk bertanya. Salah satu sebab sakinahnya. Dan itu as-sakinah disebutkan pakai alif lam. Artinya sakinah apapun yang mungkin kita butuhkan, insyaallah kita dapatkan dalam majelis. Setelah kita singgung juga, di antara bentuk sakinahnya, kadang kalau kita tinggal di luar sendirian di tengah lingkungan orang-orang awam yang tidak mengerti sunnah misalnya, cepat atau lambat hati itu akan menjadi kayak terasa berat, perasaan itu menjadi berat, merasa terasing dan seterusnya. Tapi begitu kita kumpul dalam satu majelis, ketemu sama ikhwan-ikhwan yang sama ngaji sunnah, seketika itu perasaan tiba-tiba menjadi lega, ketemu sahabatnya yang misalnya. Nah, bahkan sebagian lagi ya kita dapati bahkan menjadikan momen daurah itu sebagai tempat untuk reuni. Karena di sana mereka bisa ketemu teman-temannya lagi yang sama-sama ngaji dari sejak awal, yang biasanya akan berikan rasa tenang pada dirinya. Nah, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat. Aja. Belum. Semenit lagi. Bab selanjutnya. Tapi ini keutamaan majelis zikir secara khusus, majelis zikir. Kemudian yang kedua sebutkan juga yang terluput, bagaimana cara berzikir. Cara berzikir.
Karena di antara hal yang dipermasalahkan adalah tentang zikir, bagaimana kita berzikir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, asalnya kata para ulama, asalnya dalam berzikir itu dengan suara yang sir. Bukan suara yang dikeraskan. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Sebutlah, berzikirlah kalian di diri kalian dalam keadaan penuh harapan dan khifah, dalam keadaan mengecilkan suara kalian. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tukhafit biha, dan jangan juga kalian terlalu mengecilkannya sampai kalian tidak bisa mendengarkan kalimat-kalimat kalian sendiri, bacaan zikir kalian sendiri. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah di antaranya jalan yang tengah, maksudnya bacaan yang sir. Apa itu maksud bacaan, konteks bacaan sir itu? Syekh Shalih Al-Utsaimin kata beliau, sir itu adalah bacaan yang dimaksudkan kita membaca dan didengarkan oleh diri kita sendiri, walaupun pada kenyataannya orang lain ikutan dengar. Dan kita sudah berusaha untuk mengecilkannya, walaupun pada kenyataannya orang lain itu ikutan mendengar. Karena yang jadi patokan adalah diri kita sendiri, sir. Itu maksudnya bacaan sir. Bacaan yang dipelankan dalam batasan yang masih bisa kita dengar. Maka mau dia bacaan zikir setelah sholat misalnya, semua tata caranya sama. Jadi bukanlah bacaan zikir itu yang dikeraskan la ilaha illallah, enggak. Tapi pelan-pelan, la ilaha illallah subhanallah. Artinya kalimat yang dia dengarkan sendiri. Karena yang asal adalah dibaca secara sir. Ada dalam fatwa Imam Syafi'i yang mengatakan boleh dia dikeraskan, kata beliau rahimahullah, boleh dikeraskan bagi imam dengan tujuan untuk taklim, mengajarkan kepada makmum bahwasanya setelah sholat itu ada yang namanya zikir setelah sholat. Sampai kata beliau, sampai kalau dianggap makmumnya telah paham, maka kembali dia sirkan. Cuman kalau di masa sekarang, entah itu mengikuti fatwanya Imam Syafi'i atau ijtihad tersendiri. Kalau dia ikuti ijtihadnya Imam Syafi'i, maka menjaharkan setelah sholat itu kebablasan. Ya, seakan-akan menunjukkan bahwa makmumnya itu sangat susah diajari. Kenapa? Bertahun-tahun dijaharkan terus. Mengesankan seperti itu kalau mengikuti fatwa Imam Syafi'i. Tapi kalau mungkin berdasarkan dengan ijtihad sendiri, wallahu a'lam. Asalnya dia menyelisihi apa yang menjadi kesepakatan para ulama. Dan sebagian lain menyebutkan bahwasanya disepakati bahwasanya namanya zikir itu dengan suara sir kecuali pada satu keadaan, yaitu talbiyah. Karena talbiyah sunnahnya kita mengangkat suara. Labbaik Allahumma labbaik. Termasuk di antaranya juga adalah zikir yang disunnahkan kita keraskan adalah ketika takbir di waktu Id. Selain dari itu, maka asalnya dia dengan suara yang sir. Kita nggak membahas takbir sholat ya, karena ini amaliyah yang sifatnya tauqifiyah, sudah ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dari tata cara atau kaifiat berzikir terkait kembali kepada penempatannya. Nah, kalau dia zikir yang disebutkan berkenaan dengan tempat, maka dia afdoliyahnya pada tempat tersebut. Seperti misalnya doa atau kalimat-kalimat zikir setelah sholat, maka afdolnya dia dibaca pada waktu dan tempatnya. Pada waktu dan tempatnya. Pada yang ketiga, terkait dengan masalah bilangannya. Kalau pada bilangannya hanya sebatas maka yang ada bilangannya, kita kerjakan sesuai bilangannya, itu yang sunnah. Kalau tidak ada bilangannya dari Nabi SAW, maka jangan dibatasi bilangannya. Seperti misalnya Nabi SAW menyebutkan zikir setelah salat. Nabi SAW menyebutkan zikir setelah salat itu sebanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.
itu disebutkan sebanyak masing-masing 33 kali. Dalam sebagian riwayat 25 kali. Sebagian yang lain lagi dikatakan sebanyak 10 kali. Maka afdaliyahnya dikerjakan salah satu dari 3 kaifiyah tersebut. Begitu juga misalnya di antara zikir pagi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau dia entah 10 kali atau 100 kali. Ini semua ada bilangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengikuti bilangan tersebut itulah yang afdal. Bagaimana kalau lebih? Nah, kalau dia lebih dari bilangan yang Nabi SAW sebutkan, ya tidak mengapa, karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha dzikran katsiran." Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Seperti dalam sebagian hadis Nabi SAW mengatakan, "Inni la astaghfirullah fil yawmi aktsar min 100 marrah." Sebenarnya riwayat bahwa Nabi SAW beristighfar setiap hari sebanyak 100 kali. Kalau seorang datang dengan membawa lebih dari 100 kali, tidak mengapa. Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah selanjutnya adalah ketika zikir-zikir yang tidak ada bilangannya, kemudian dia didatangkan dengan bilangan tertentu. Maka ini yang tidak boleh. Seperti yang dikerjakan oleh sebagian orang di masa sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dalam masjid duduk, mereka mengerjakan, ada satu orang yang memerintahkan bertahlil 100 kali, atau bertahmid 100 kali, atau bertakbir sebanyak 100 kali. 100 kali ini semua dalam satu majelis seperti itu tidak ada tuntunannya. Jadi salahnya adalah karena mereka mengkhususkan bilangannya. Demikian pula yang zikir-zikir yang datang dalam sebagian orang-orang sufi yang mengaku mimpi bertemu Nabi SAW, atau mimpi bertemu dengan Habib Fulan bin Fulan dalam mimpinya, atau Syekh Fulan, terus diajarkan zikir begini, dibaca sekian kali, fadilahnya begini dan begini. Asalnya semuanya tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, dan bukanlah sunnah untuk dikerjakan, lebih kepada bentuk perkara yang muhdats, artinya yang diada-adakan. Nah, jelas-jelas diada-adakan karena semuanya mengatakan dari Syekh Fulan bin Fulan, saya dapat riwayat zikir seperti ini, amalan zikir seperti ini. Berarti dia muhdats, walaupun di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah atau malikul haqqul mubin, sebagaimana yang sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkait dengan masalah bilangan, kalau dikhususkan bilangannya dengan meyakini fadilah tertentu, ya walaupun tanpa meyakini fadilah tertentu, ya, dikhususkan bilangannya, maka ini adalah bentuk zikir yang tidak disyariatkan. Walaupun kalimat zikirnya benar, tapi mengkhususkan bilangannya adalah bentuk kalimat zikir yang tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Kemudian tapi ini kalau dia dikhususkan, maka dia dikhususkan dengan bilangan tertentu dan dikatakan ada fadilah tertentu, maka zikir tersebut tidak disyariatkan walaupun kalimatnya mungkin ada dalam hadis Nabi SAW, tetapi berkenaan dengan fadilahnya ini yang diingkari, tidak benarnya kalimat zikir tersebut. Kemudian selanjutnya, yang namanya berzikir, ya afdaliyahnya seorang itu dalam keadaan taharah. Kalau tidak, maka kapanpun dia boleh berzikir. Cuma dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keadaannya. Kata para ulama, mencakup entah beliau dalam keadaan suci atau dalam keadaan berhadas. Cuma yang afdalnya adalah dalam keadaan bersuci. Baik. Ini beberapa kaidah, aturan atau tata cara bagaimana kita mengamalkan kalimat-kalimat zikir. Kemudian satu hal yang terakhir, pada sebagian lafaz-lafaz kalimat zikir misalnya, ya, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai oleh Allah Ar-Rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim.
datang dengan kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, kalau misalnya dia ingin membaca subhanallah wa bihamdi saja boleh. Tidak mengikutkan subhanallahil azim boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan dua kalimat. Berarti dua kalimat ini boleh terpisah. Boleh dia gabung, boleh terpisah. Kemudian selanjutnya dalam bentuk pengamalan kalimat tersebut, ya, kalau misalnya dia memilih, karena kalimat tersebut ini tidak ada batasan bilangannya. Kalau misalnya dia ingin menetapkan bilangan khusus untuk dirinya, maka itu boleh, tapi untuk dirinya, bukan untuk didakwahkan kepada orang. Karena kapan didakwahkan kepada orang, maka sadar ataupun tidak sadar mengesankan bahwasanya ada fadilahnya dengan bilangan tersebut. Ini bisa menjatuhkan seorang dalam kesesatan dalam berkeyakinan. Karena tidak ada nas atau dalilnya tentang fadilahnya bilangan tertentu dari kalimat-kalimat zikir yang tidak disebutkan bilangannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca lebih cepat, ya, fadilah kalimat tauhid, kemudian tata cara membacanya dengan 10 kali, 100 kali, begitu ya subhanallah bihamdi, dan seterusnya. Dari kalimat-kalimat zikir, beberapa pertemuan ke depan ini hanya sebatas pembahasan tentang fadilah kalimat-kalimat zikir. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau zikirnya misalnya itu kan boleh, tapi kalau di nada-nada ini, Nah, misalnya gitu kan, saya bilang apa ya, tidak apa-apa sebenarnya, karena dalam hal tersebut ada sedikit keluasan. Yang jadi masalah itu kalau dipaksain dia digabung dengan musik. Dipaksain dengan musik. Karena namanya zikir, ya, masuk dalam kumun bisa dikiaskan kepada bentuk bacaan Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukanlah dari kami orang yang tidak menyanyikan Al-Quran. Maksudnya dia baca dengan tartil, yang dengannya muncul terkesan seperti berirama. Ya, kalau kita bahasakan Indonesianya langgam, gitu. Langgam. Nah, demikian pula zikir. Karena kadang kalau kita zikir, misalnya kita membaca zikir, pengucapannya yang pelan atau lebih halus, intonasi suaranya itu juga kadang memberikan pengaruh. Terus misalnya begini, takbir di medan jihad, itu ada orang tanya, Allahu Akbar. Semangat nggak kira-kira orang? Waktu itu ada yang teriak, Allahu Akbar. Pasti orang yang hadir juga lebih. Jadi intonasi suara itu memberikan pengaruh. Nah, atau kita melihat sesuatu takjub misalnya, kita masuk ke dalam kebun misalnya, seperti yang dalam surah Al-Kahfi. Walau la idkhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Kalau kamu masuk ke kebunmu, kamu ucapkan kalimat masya Allah la quwwata illa billah. Pasti beda hal yang mungkin timbul dari perasaan kita ketika kita masuk masya Allah la quwwata illa billah dengan masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu beda. Sehingga ya, cuman sekali lagi, cuman yang sebenarnya hal itu boleh, tetapi jangan berlebihan di dalamnya. Jangan berlebihan di dalamnya. Cukup sebatas apa yang dengannya kalimat tersebut dia bisa lebih rasakan dalam dirinya ketika dia berzikir. Wallahu a'lam. Memejamkan mana? Memejamkan mata kalau dia di dalam sholat tidak disyariatkan. Bukan hal yang disyariatkan memejamkan mata di tengah sholat. Nah, kalau dalam zikir yang sifatnya bebas, maka tidak ada ketentuan dalam syariat kita harus memejamkan mata atau membuka mata. Maka ya, apa yang mudah bagi kita misalnya, dan apa yang lebih mendatangkan konsentrasi. Apa yang lebih mendatangkan konsentrasi. Cuman yang perlu diingat, jangan ketika menutup mata dalam keadaan membayangkan sesuatu.
Karena ini terjadi dalam sebagian majelis sufia itu, sufi, kalau mereka berzikir itu yang buat mereka bisa bergerak-gerak karena sampai menutup matanya itu membayangkan sesuatu seakan-akan mereka sampai pada suatu keadaan. Karena itu zikirnya terus. Nah, sehingga apa yang terjadi sebenarnya ketika mereka bergerak lebih kepada bentuk sugesti. Pada bentuk sugesti. Karena beberapa pertemuan yang telah kita sebutkan, ada sebagian kelompok sufiyah itu yang khusus mendalami masalah zikir. Yang kalau zikirnya katanya, kalau seseorang berbuat dosa, maka anggota tubuhnya itu yang berbuat dosa akan bergetar tatkala dia berzikir. Ada yang seperti itu. Saya waktu masih SMA ketemu salah seorang teman ikut majelis tersebut, kemudian dibantah salah seorang teman lagi yang kebetulan dia belajar filsafat. Jadi kalau misalnya seorang itu suka jajan di sembarang tempat, apanya yang bergetar? Diam dia. Ini terkait dengan masalah memejamkan mata dalam berzikir. Ya, secara asal boleh, karena mungkin lebih bisa mendatangkan konsentrasi dan tidak ada larangan dalam hal tersebut. Cuman ya, yang kita garis bawahi, jangan sampai ketika dipejamkan mata membayangkan sesuatu. Ya, cuma hanya sebatas tutup mata, lebih kepada mendalami makna kalimat zikirnya. Allahu a'lam. Kalau asas manusia itu Kalimat Asmaul Husna. Nah, kalau konteks hadisnya Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhala al-jannah. Dan Nabi SAW, bagi Allah itu ada 99 nama. Siapa yang menghitungnya maka masuk surga. Cuman itu hadisnya benar, dan orang-orang yang menghafalkannya diharapkan mendapatkan fadilah tersebut. Cuman yang jadi masalah sekarang, untuk penghafalannya itu kayaknya yang lebih ditonjolkan lagunya, bukan kepada maknanya. Untuk selanjutnya makna tersebut adalah hal yang diyakini dan tertanam dalam sanubari. Ya, cuman mudah-mudahan orang-orang yang menghafalkannya mendapatkan pahala dengannya. Dan kata para ulama juga, ya, makna yang lain dari hadis tersebut adalah mereka yang menghitungnya, karena kalimat Nabi SAW itu ahsoha. Sehingga sebagian para ulama itu ada yang menyusun nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebanyak 99 itu tidak sama dengan sebagian ulama yang lain. Karena di antara nama dan sifat tersebut ada nama yang diperselisihkan. Apakah ini nama yang benar untuk Allah ada atau tidak? Seperti contoh, nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dahr. Benar nggak Ad-Dahr itu nama dan sifat Allah atau bukan? Itu diperselisihkan oleh para ulama. Namun yang benarnya, kata Syekh Utsaimin juga dari Syekh Muhammad Wahab, yang benarnya dia adalah bukan nama dan sifat Allah. Karena dalam hadisnya Nabi Allah SWT berfirman, yu'dzuni ibnu Adam yasubbud dahr wa ana ad-dahr. Karena Adam itu telah menggangguku. Dia mencela masa dan sayalah ad-dahru. Saya adalah ad-dahru. Nah, kalimat saya adalah ad-dahru itu memberikan pemahaman pada sebagian para ulama bahwasanya di antara nama dan sifat Allah adalah ad-dahr, masa. Nah, walaupun di tengah perselisihan tersebut yang kita sebutkan yang kuat adalah bukan. Di mana kita pahami bukan nama dan sifat Allah? Karena Allah SWT menyebutkan di dalam lanjutan hadisnya, wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Aku mempersilih gantikan siang dan malam. Menunjukkan bahwasanya apa? Ana dahru itu maksudnya adalah sayalah pemilik masa, bukan saya adalah masanya. Karena kalau saya pemilik masa, berarti saya itu tergantikan di siang dan malam. Nggak mungkin disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena dahar itu milik Allah, maka jadilah masa itu dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna, di antara makna menghitung itu adalah memang mereka menghitung, mengurut nama-nama tersebut
dilandaskan kepada dalil yang sahih. Dalil yang sahih. Nah, sebagian lagi yang dikatakan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, beliau menyusun nama-nama tersebut berikut makna-makna yang terkandung di dalam nama dan sifat tersebut, bukan hanya sebatas pada menghafal. Wallahu ta'ala. Baik, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.